Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Masya Allah, Allahu Akbar. Anak-anak ibu yang solih-solihah, hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dan bab yang akan kita bahas pada materi pembelajaran hari ini adalah tentang najis dan cara mensucikannya. Sebelum kita membahas tentang najis dan cara mensucikannya, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua. Mari berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, ada yang tidak berhadir hari ini? Ada. Siapa namanya? Akbar. Kenapa Akbar tidak hadir? Sakit, izin, atau ada keterangan yang lain? Oh, sakit ya. Kita doakan semoga teman kalian Akbar segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Baik anak-anak ibu yang solih-solihah, hari ini kita akan belajar tentang najis dan cara mensucikannya. Sebelum ibu menjelaskan tentang najis dan cara mensucikannya, terlebih dahulu, ibu akan bertanya beberapa hal tentang najis ini. Bagi kalian nanti yang bisa menjawab pertanyaan ibu, boleh angkat tangannya. Siap? Oke ya. Baik. Apa yang dimaksud dengan najis? Apa? Siapa yang tahu? Boleh angkat tangannya? Apa tadi? Dafa, boleh jawab? Silakan. Ya, apa Dafa? Silakan dijawab. Apa tadi najis, Dafa? Terus? Ya, itu yang disebutkan Dafa tadi adalah contoh dari najis, bukan pengertian dari najis ya. Kalau pengertian dari najis itu apa? Coba sebelah sini ada yang tahu nggak? Coba Zaini. Kotoran-kotoran yang menempel di badan. Yang lain ada yang bisa menyempurnakan? Sudah hampir benar jawaban Zaini. Riza? Adiba? Yang lain? Baik. Yang dimaksud dengan najis adalah kotoran yang menempel di tubuh, pakaian, ataupun tempat sehingga menyebabkan batalnya ibadah seseorang. Ya. Baik, kita masuk dalam pembahasan najis ya. Nah, tadi sudah ibu sebutkan bahwa pengertian najis adalah apa tadi? Kotoran yang menempel di badan, pakaian, dan tempat. Ya, baik. Najis. Nah, di sini ada beberapa contoh najis ya. Di antaranya
bangkai makhluk hidup, air liur anjing, darah, nanah, minuman keras, dan babi ya. Nah, itu contoh dari najis ya. Nah, kemudian najis ini terdiri dari 3 macam. Nah, ini dia. Najis terdiri dari 3 macam. Di situ boleh kalian lihat di layar ada najis apa aja? Boleh dibacakan, Riza? Terus Oke, ya. Jadi najis dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, najis mukhafafah, ya. Kemudian najis mutawasisah, najis mutawasitah, dan najis mughalazah. Oke. Nah, najis mukhafafah adalah najis ringan, ya. Boleh kalian perhatikan di layar, silakan diperhatikan, dibaca pengertian dari najis mukhafafah, ya. Nah, najis mukhafafah yaitu najisnya anak laki-laki yang umurnya kurang dari 2 tahun, belum makan dan minum terkecuali air susu ibu. Nah, itu adalah najis mukhafafah atau najis ringan, ya. Sudah bisa dipahami belum ini maksud dari najis mukhafafah? Sudah ya? Dafa sudah paham? Siapa? Irija? Tanjung sudah paham? Siapa? Adiba sudah paham? Oke, sudah paham ya pengertian najis mukhafafah? Adalah najis ringan, yaitu kencing bayi yang berumur kurang dari 2 tahun, belum makan dan minum terkecuali air susu ibu. Nah, bagaimana cara mensucikan najis mukhafafah? Boleh dilihat di layar, silakan diperhatikan dan dibaca. Coba Dafa bacakan cara mensucikan najis mukhafafah. Najis dihilangkan terlebih dahulu, kemudian dicipratkan air sampai bersih, kemudian dilap. Oke, terima kasih Dafa. Nah, cara mensucikan najis mukhafafah yaitu dibersihkan dulu najisnya. Misalkan begini, Bu kasih contoh ya, najis mukhafafah. Misalkan ada kalian punya seorang adik bayi ya yang berumur kurang dari 2 tahun, kemudian ngompol atau pipis di lantai. Nah, gimana cara mensucikannya? Pertama, dibersihkan dulu itu pipisnya pakai kain, kemudian diciprat-cipratkan menggunakan air, baru dielap kembali dengan kain yang bersih. Oke, sudah paham belum? Gimana tadi cara mensucikannya, Rizal? Coba cara mensucikan najis mukhafafah tadi gimana? Dibersihkan, terus, Oke, betul. Dengan menggunakan kain yang bersih ya. Ingat ya, mengelap yang terakhir harus menggunakan kain yang bersih. Ya. Oke. Sudah dipahami ya tentang najis mukhafafah dan cara mensucikannya. Ibu ulang sekali lagi ya. Najis mukhafafah adalah najis ringan, yaitu kencing bayi yang berumur kurang lebih 2 tahun, yang belum makan dan minum terkecuali air susu ibunya. Cara mensucikannya, dibersihkan dulu najisnya, kemudian diciprat-cipratkan menggunakan air, dan kemudian dilap menggunakan kain yang bersih. Selanjutnya, najis yang kedua adalah najis mutawasitah. Boleh diperhatikan di layar, silakan dibaca. Coba Sabriana bacakan pengertian najis mutawasitah.
yang nyaring suaranya. Oke, terima kasih Sabriana. Najis mutawasita adalah najis sedang, yaitu contohnya air kencing, tinja, nanah, darah, dan bangkai. Nah, air kencing di sini bukan air kencing bayi lagi. Air kencing kayak seusia kalian ini ya, atau orang dewasa. Nah, kemudian tinja itu kotoran, baik itu kotoran manusia, kotoran hewan, ya. Kemudian nanah, misalkan ada yang terluka, tangannya misalkan terluka jadi koreng keluar nanah. Nah, itu bisa jadi najis ya. Kemudian darah dan bangkai, ya. Kalau kalian terluka berdarah itu namanya najis. Nah, tapi satu hal yang harus diingat, tidak semua kotoran itu najis ya. Tidak semua kotoran itu najis. Contohnya lumpur itu nggak najis. Es krim nggak najis ya. Terus apa lagi? Makanan ya nggak najis. Saus, kecap itu nggak najis. Kalau kalian terkena saus dan kecap dibersihkan aja, itu bukan disebut najis ya. Oke, baik. Cara mensucikan najis mutawasita adalah najis dibersihkan dahulu, kemudian dicuci menggunakan air yang mengalir hingga warna, bau, zat, dan rasanya hilang ya. Nah, misalkan ketika kalian akan pergi ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib, di tengah jalan ada insiden kalian terjatuh ya, lututnya berdarah. Nah, lututnya berdarah ya, darahnya cukup banyak, jadi kalian harus membersihkan darah tersebut ya, dibersihkan sampai darahnya itu hilang ya. Nah. Baik, coba najis mutawasita tadi apa? Zaini, apa tadi najis mutawasita? Najis sedang, ya. Contoh najis mutawasita apa aja, Adiba? Boleh dilihat di layar. Darah, apalagi Adiba? Ya, terus? Ya, Alif. Bagaimana cara mencucikan najis mutawasita? Ya, betul. Oke, terima kasih Alif ya. Najis mutawasita disebut juga najis sedang ya. Contohnya tadi kencing, tinja, nanah, dan bangkai. Cara membersihkannya dengan mencuci atau membersihkan najis itu terlebih dahulu, kemudian dicuci menggunakan air yang mengalir hingga hilang warna, bau, zat, dan rasanya. Ya, Ibu kasih contoh sekali lagi. Misal ketika kalian buang air besar ya, ketika kalian buang air besar, mencucinya harus bersih supaya hilang baunya, harus menggunakan sabun ya. Nah, kalau sudah hilang baunya, itu berarti sudah suci ya. Kalian tinggal berwudu lagi ketika akan melaksanakan ibadah sholat. Yang ketiga adalah najis mughalazah, yaitu najis berat. Nah, najis berat. Coba dibacakan najis berat. Irsyad, boleh dibacakan najis berat? Ya, najis berat, yaitu najis berat. Maaf, najis mughalazah, yaitu najis berat. Contohnya air liur anjing dan air liur babi ya. Oke. Coba dibacakan siapa? Aska, cara mensucikan
Najis mughalazah. Bacakan Aska yang nyaring. Kelihatan Aska? Nggak kelihatan. Kalau gitu siapa? Aisyah. Bacakan Aisyah. Cara mensucikan najis mughalazah. Ya, oke, terima kasih Aisyah. Cara mensucikan najis mughalazah boleh silahkan kalian simak di layar. Silahkan diperhatikan, dibaca dengan baik, ya. Cara mensucikan najis mughalazah adalah najis dihilangkan terlebih dahulu, kemudian dibasuh dengan air 7 kali dan salah satunya dicampur menggunakan debu dan tanah. Misalkan di antara kalian nih lagi main-main, dikejar anjing, kemudian digigit anjing, misal ya, semoga enggak ya, misal ya, ini misal. Nah, itu harus dicuci 7 kali, sebanyak 7 kali. Dan salah satunya menggunakan air yang dicampur dengan tanah atau debu. Ya, yang suci tapi juga air tanahnya juga harus yang bersih, ya. Coba ibu tanya sekali lagi, apa yang dimaksud najis mughalazah? Apa? Najis berat. Yang nyaring suaranya nggak apa-apa, ya. Najis berat, contohnya air liur anjing dan babi. Oke. Cara mensucikannya adalah dihilangkan terlebih dahulu, kemudian dibasuh dengan air sebanyak 7 kali dan salah satunya dicampur menggunakan air yang dicampur dengan tanah ataupun debu. Bisa dipahami tentang ini najis mughalazah? Sudah paham? Paham ya? Sudah paham? Siapa nama kamu? Dava, sudah paham? Paham ya? Siapa? Tanjung sudah paham? Siapa? Hasan, sudah paham? Najis mughalazah. Baik. Coba sekarang ibu mau bertanya lagi sama kalian, apa pengertian dari najis? Apa? Masih ingat? Najis tadi apa, Dava? Masih ingat nggak apa najis tadi? Contohnya darah. Ya, darah, nanah, bangkai. Itu contoh najis, Dava ya. Kalau pengertian najis apa tadi, Rijal? Iya, betul? Ya, jadi jangan salah kalian ya. Yang disebutkan Dava tadi adalah contoh dari najis. Kalau pengertian dari najis tadi adalah kotoran yang menempel di badan, pakaian, ataupun tempat yang menyebabkan seseorang batal ibadahnya, ya. Oke, baik. Oke, baik anak-anak ibu yang solih-solihah. Bab tentang najis ini telah kita bahas. Ibu ingin menyampaikan kepada kalian bahwa najis itu terbagi menjadi 3 macam. Apa aja tadi? Najis mukhafafah, najis ringan, najis mutawasitah, betul, najis sedang, dan najis mughalazah. Oke. Baik, untuk pembahasan hari ini Ibu cukupkan dulu sampai di sini. Hikmah dari kita mempelajari bab tentang najis ini adalah agar kita semua selalu menjaga kebersihan badan, pakaian, dan juga tempat tinggal kita.
supaya kita bisa hidup dengan sehat dan terhindar dari penyakit ya. Paham ya? Bisa dibiasakan dalam keseharian kalian agar selalu menjaga kebersihan badan, pakaian, dan tempat tinggal kalian ya. Jangan lupa kalau misalkan kalian setiap mau makan harus cuci tangan. Cuci tangan menggunakan sabun ya, biar kuman-kumannya mati. Ya. Kalau kalian mau tidur, jangan lupa membersihkan tempat tidur ya. Dibersihkan dulu tempat tidurnya sebelum tidur. Nah, kemudian setelah bangun tidur dirapikan ya. Kemudian apalagi penerapannya dalam kehidupan kalian sehari-hari, contohnya lagi pakaian kalian harus selalu bersih supaya nyaman dipakai. Baik, Ibu cukupkan ya untuk pembelajaran hari ini. Ibu mohon maaf atas salah dan hilaf, dan Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.